Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ayah, para ibu, dimanapun semuanya berada, InsyaAllah kita akan melanjutkan belajarnya kita masih mengenai mendidik buah hati sesuai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ayah, para ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya sampai mengenai kehadiran buah hati. Baik buah hati itu adalah berjenis kelamin laki-laki maupun buah hati yang hadir tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Dua pekan telah kita bahas masalah ini dan insyaallah pada kesempatan kali ini masih kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala pada kitab beliau yaitu Fiqhu Tarbiyatil Abna. Jadi pembahasan kita pada hari ini masih sama, yaitu seputar kehadiran si buah hati. Kaum muslimin dan muslimat, para ayah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi pada 2 pekan sebelumnya, yaitu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukminah muslimah harus senantiasa ridha, harus senantiasa lapang dada, harus senantiasa rela ya, dengan segala apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perihal kehadiran, yaitu menyambut buah hati, menyambut kehadiran seorang anak. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu wahai ayah, kepadamu wahai ibunda, maka terimalah dengan penuh ridha, terimalah dengan penuh lapang dada, terimalah dengan bahagia, meskipun seandainya yang hadir di hadapan Anda semuanya, di hadapan para pasangan suami istri tidak sesuai yang dicita-citakan. Sebagaimana kami jelaskan di pertemuan sebelumnya kemarin, kalau seandainya pasangan suami istri itu sepasang suami istri berharap anak yang lahir adalah laki-laki dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikannya anak perempuan, maka tetaplah ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Begitu pula sebaliknya, sepasang suami istri yang berharap mempunyai seorang anak perempuan yang menanti kehadiran buah hati berjenis kelamin perempuan, dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang anak laki-laki, maka bersyukurlah, maka berlapang dadalah, maka ridhalah akan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan di hadapan Anda, wahai para suami, dan Anda, wahai istri. Karena sebagaimana kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, bayi laki-laki atau anak laki-laki tidak menjamin kehadiran kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Begitu pula sebaliknya, bayi perempuan tidak menjamin kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Maka apapun yang Allah hadirkan, terimalah. Ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah berupa kebaikan bagi sepasang suami istri. Begitu pula kehadiran seorang anak laki-laki tidak menjamin kesengsaraan bagi orang tuanya. Dan tidak pula seorang anak perempuan tidak menjamin kesengsaraan bagi orang tuanya, yaitu bagi sepasang suami istri. Dan yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu zaman jahiliyah, banyak sepasang suami istri itu yang menginginkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan mereka tidak mau. Kalau anak perempuan, bahkan mereka itu malu kalau mempunyai anak perempuan, karena nggak bisa perang katanya. Atau malu, atau bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak wanita yang dikubur tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bi ayyi dan kutilat, atas dasar dosa apa dia kok dibunuh hidup-hidup, dikubur oleh ayahnya hidup-hidup. Itulah yang terjadi di zaman jahiliyah. Mereka malu punya anak wanita, mereka malu punya buah hati berjenis kelamin perempuan. Sehingga apa? Sehingga mereka menutup diri mereka, malu bertemu dengan kawan-kawannya, atau bahkan sampai sampai hati mereka mengubur anaknya hidup-hidup tadi. Jadi pada zaman dahulu ada anggapan bahwasanya anak laki-laki itu lebih mulia. Padahal kami berikan contoh pada pertemuan sebelumnya kemarin bahwasannya anak laki-laki bisa jadi lebih mulia. Contohnya Fatimah radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat perempuan yaitu Fatimah. Beliau tentu sangat mulia. Radhiyallahu anha, sangat mulia. Karena dari beliau, dari Fatimah radhiyallahu taala anha lahirlah Hasan dan Husain sebagai dua pemimpin para pemuda nanti di surga kelak. Kemudian lihatlah anak wanita yang lain, yaitu Maryam. Ya, Maryam. Yang mana dari beliau lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Perempuan. Jadi perempuan, anak perempuan tidak menjamin kesengsaraan, bahkan bisa jadi anak perempuan tadilah yang mendatangkan kebahagiaan, menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Untuk apa kalau lahirnya adalah anak laki-laki, tapi lahirnya semacam putranya Nabi Nuh yang menentang ajaran ayahnya, yang menentang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mati, sehingga dia binasa, diterjang banjir sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lalu apa hebatnya kalau lahir adalah seorang anak laki-laki?
yang laki-laki tersebut ya semacam orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lahirnya anak perempuan yang beriman kepada Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada 1000 anak laki-laki yang semacam putranya Nabi Nuh tadi. Para ayah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini dengan pokok pembahasan yang sama, yaitu menyambut dengan bahagia, menerima dengan senang hati kehadiran buah hati ya, kehadiran anak, baik anak tersebut laki-laki maupun anak tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Faqala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, wa qad yurithuka injabul banati inkisaran lillahi azza wa jalla wa tawadu'an lil khalqi fatartafi'a bidzalika darajatu yaumil qiyamah. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala menjelaskan kenapa kok bisa jadi kelahiran seorang wanita itu lebih baik. Kata beliau, bisa jadi kelahiran seorang wanita itu, wahai ayah, wahai ibu ya, kelahiran seorang anak perempuan bagimu itu menjadi penyebab rendahnya dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan penyebab engkau selalu tawadhu, engkau selalu merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika engkau selalu tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan derajat engkau naik, wahai ayah, naik wahai ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika lahir seorang anak perempuan, engkau semakin merendah, engkau semakin banyak berharap, semakin membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga derajatmu dengan kelahiran anak wanita tadi semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya, wa qad yurithuka injabud dzukuri ghururan wa kibran wa ta'aliyan wa ta'aduman alal khalqi wal khaliqi fatakunan naru maswak wa bi'sa maswal mutakabbirin. Kemudian kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallah ta'ala, sebaliknya bisa jadi kalau yang hadir di hadapanmu wahai ayah adalah seorang anak laki-laki, bisa jadi kalau yang lahir di hadapanmu wahai ibunda seorang anak laki-laki, itu menyebabkan dirimu semakin ujub ya, semakin sombong, semakin tertipu, semakin membanggakan diri di hadapan manusia yang lain, membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya anak laki-laki. Anakmu apa perempuan? Lihat anak saya, laki-laki semua. Lihat anak saya, gagah semua. Maka dengan ini bisa menimbulkan rasa sombong, menimbulkan rasa bangga, rasa merasa tinggi di hadapan makhluk yang lain ya. Sehingga timbullah merendahkan makhluk yang lain, merendahkan orang lain dan yang lain sebagainya. Maka orang yang sombong fatakunan naru maswak, itu akan menyebabkan neraka menjadi tempat kembalimu. Wal'iyadu billah. Wa bi'sa maswal mutakabbirin, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Wal'iyadu billah. Maka kita diberi laki-laki, hendaklah selalu bersyukur, lapang dada, ridha ya.
kita diberi perempuan pun sama. Kita bersyukur, ridha dan lapang dada. Jangan sampai kita diberi laki-laki ataupun diberi perempuan kemudian menjadikan kita sombong, bangga diri, merendahkan yang lain dan yang lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwasannya neraka adalah tempatnya orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, merendahkan orang lain dan yang lain sebagainya. Wa qad ruziqa ba'dul anbiya'i wa ahlus salahi bil banin wa lam yudhkar anna lahu banat wa ruziqa ba'duhum bil banat wa lam yudhkar lahu banun wa ba'duhum lam yudhkar lahu waladun wala bintun. Dan ketahuilah wahai para ibu, wahai para ayah, yang sekarang mungkin kalian ada di antara kalian yang diberi laki-laki semua anaknya. Ada di antara kalian yang diberikan perempuan semua anaknya. Atau mungkin ada di antara para ayah dan para ibu yang belum dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, maka ketahuilah beberapa nabi atau beberapa orang yang soleh, di antara mereka ada yang dikasih laki-laki tok, nggak dikasih perempuan. Ya, di antara mereka ada juga yang dikasih perempuan tok, nggak dikasih anak laki-laki. Ya, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak dikasih laki-laki dan juga tidak dikasih perempuan. Padahal mereka para nabi, padahal mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terpilih menjadi nabi. Tapi bukan berarti mereka dijamin ya mendapatkan anak laki-laki dan perempuan, ya, tidak dijamin. Ada yang dapat laki-laki saja, ada yang dapat perempuan saja, ada yang nggak dapat sama sekali, nggak laki-laki maupun nggak perempuan. Jadi wahai para ayah, wahai para ibu, wahai ayahanda, wahai ibunda, ketika antum ya hanya dikasih laki-laki sama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menandakan bahwasannya antum dalam keadaan yang buruk. Begitu pula bagi para pasangan suami istri yang mendapatkan anak hanya perempuan saja, maka jangan menganggap bahwasanya kalian adalah pasangan suami istri yang dalam keadaan buruk. Begitu pula wahai para pasangan suami istri yang belum dikaruniakan seorang anak pun, maka jangan pernah menyangka bahwasannya diri kalian diharamkan dari kebaikan, bahwasannya kalian adalah orang yang teradab atau terlaknat. Jangan berprasangka demikian. Ya, karena para nabi pun ya ada yang cuman dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih perempuan saja, padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Bahkan ada yang tidak dikasih anak sama sekali, padahal mereka jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi wahai para ayah yang dikasih lelaki saja, atau wahai para sepasang suami istri yang dikasih perempuan saja, atau yang enggak dikasih anak sama sekali, bisa jadi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian semuanya. Dikasihnya laki-laki saja ya mungkin karena bapak-bapak dan ibu-ibu pandai merawat anak laki-laki sehingga Allah memberikannya anak laki-laki sebagai tanda sayang. Yang perempuan pun begitu, yang dikasih perempuan pun begitu, yang enggak dikasih anak pun bisa jadi begitu. Karena Allah sayang kepada kalian, ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat kalau seandainya dikasih anak malah membahayakan, atau bahkan mungkin sama seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi, ya, yang bisa mengajak orang tuanya ke dalam kekufuran, maka berbahagialah dengan tidak hadirnya anak tadi, ya, tidak berarti bahwasanya kalian bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa jadi karena cintanya Allah kepada kalian, maka Allah jadikan kalian tidak mempunyai seorang anak. Fanabiyullahi Ibrahim alaihi salam ma dzukira annahu ruziqa bibintin. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak disebutkan bahwasanya beliau dikaruniai seorang anak perempuan. Nabi Ibrahim anaknya 2 ya. Yang disebutkan bahwasanya beliau putranya 2, yaitu Nabi Ishak dan Nabiullah Ismail dan Ishak. Bahkan beliau mempunyai anaknya itu di penghujung usianya sudah sangat tua ya, sudah sepuh. Suami istrinya sudah sangat sepuh. Baru dikaruniai Ishak, padahal sudah tua. Ya. Begitu pula Nabiullah Ismail. Kemudian wa Nabiullah Lut alaihi salam lam yudkar lahu waladun bal qal ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Dan sebaliknya, kalau tadi Nabi Ibrahim ini saudaranya Nabi Ibrahim ya, masih ada kekerabatan, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini masih saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Lut diceritakan anaknya hanya perempuan semua ya. Enggak disebutkan bahwasanya beliau memiliki anak laki-laki. Ini kebalikannya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim laki-laki tok, ini Nabi Lut cuman perempuan tok. Sebagaimana disebutkan Al-Quran ketika Nabi Lut menawarkan kepada kaumnya ya, karena kaumnya Nabi Lut itu disebutkan bahwasanya mereka adalah pelaku homoseksual ya, suka sama jenis laki-laki, suka sama lelaki. Maka Nabiullah Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati, itu mereka anak-anak perempuanku ya, hunna adharu lakum, mereka lebih suci bagi kalian. Artinya silakan nikahi anak-anak saya yang perempuan ini. Jangan kalian melakukan laki-laki antara laki-laki tersebut. Ya, tadi ada Nabiullah Ibrahim anaknya laki-laki tok, dan ada Nabiullah Lut yang anaknya perempuan saja. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mata banuhu dhukur fi sighari wa ma 'asha lahu ilal kibari illal banat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, disebutkan bahwasanya nabi kita mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Cuma Nabi Muhammad anak laki-lakinya semuanya meninggal pada usia yang kecil. Ya. Sejak kecil sudah meninggal dunia. Yang tinggal hanyalah anak-anak perempuan. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak-anak, namanya ada Al-Qasim, ya, ada Abdullah, ada Ibrahim, ya, yang laki-laki. Cuman mereka pas kecil sudah meninggal dunia. Adapun yang perempuan, maka mereka hidup sampai dewasa, sampai menikah. Yang ada Fatimah radhiyallahu taala anha, ada Ruqayyah radhiyallahu anha, ada Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan juga ada Zainab radhiyallahu anha. Ya. Jadi yang hidup sampai dewasa hanya perempuan, adapun yang laki-laki meninggal dunia. Wa Yahya alaihi salam kana sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Dan Yahya itu putranya Nabi Zakaria alaihi salam. Ya. Disebutkan bahwasanya Yahya adalah seorang pemimpin sayyid, wa nabiyan minas salihin, dan juga seorang nabi di kalangan orang-orang yang saleh. Jadi nabi ada yang dikasih laki-laki saja, ada yang dikasih perempuan saja, dan Nabi Yahya dan seperti Nabi Ibrahim tadi ya dikasih laki-laki saja, ada Nabi Lut yang dikasih perempuan saja,
Ada yang Nabi Muhammad dikasih laki-laki sama perempuan, juga ada Nabi Yahya yang tidak disebutkan bahwasanya beliau memiliki putra, tidak disebutkan bahwasanya beliau memiliki anak gitu ya. Baik, jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada pasangan suami istri ya, itu tidak sama sekali menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada mereka, enggak. Jadi yang dikasih laki-laki atau yang dikasih perempuan enggak tidak menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada mereka sehingga Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan. Tidak tentu. Ya, tidak pasti. Ya. Yang dikasih laki-laki ya tetap bisa jadi dia adalah yang dicintai oleh Allah. Yang dikasih perempuan tok ya bisa jadi Allah juga cinta kepadanya. Yang dikasih laki-laki dan perempuan yang bisa jadi Allah juga cinta kepadanya. Bahkan yang tidak dikasih sama sekali ya, anak pun ya bisa jadi Allah juga cinta kepadanya. Jadi kehadiran seorang anak ya, kehadiran seorang buah hati ya, baik laki-laki maupun perempuan tidak sama sekali menunjukkan bahwasanya pasangan suami istri tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika tidak ada hadirnya seorang anak, itu sama sekali juga tidak menunjukkan bahwasannya pasangan suami istri tersebut adalah orang-orang yang dimurkai atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ya. Karena ada nabi yang tidak dikaruniai anak padahal beliau adalah seorang nabi, dan nabi tentu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasuqu ilaika hadzal hadis la'allaka taqna'u bihi wa taqarra nafsuka wa 'ainuka. Dan kata beliau, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, dan aku bawakan sebuah hadis untukmu wahai ayah, wahai ibu ya, agar engkau lebih puas ya, agar lebih rela, agar bisa lebih lapang dada ya. Jadi kalau dikasih perempuan jangan sedih. Nah, ini lihat yang menunjukkan bahwasanya perempuan pun bisa jadi lebih mulia daripada laki-laki yang akan kita baca hadis tersebut. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada yang dapat berbicara ketika masih bayi kecuali 3 bayi. Ya. Ada 3 bayi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berbicara. Ini tentu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, karena bayi itu yang mulai berbicara mungkin sekitar ketika beranjak 2 tahunan. Dia mulai belajar berbicara. Dan ini masih bayi, masih dalam gendongan ibunya, masih dipangku, masih digendong. Ya. Itu sudah bisa berbicara, itu cuman ada 3 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Dan salah satu bayi dari 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih di gendongan ibunya adalah seorang bayi yang tatkala itu menyusu dari ibunya. Jadi ada bayi yang nyusu ya. Namanya bayi ya nyusu. Bayi nyusu itu kan bayi masih kecil ya. Bayi masih kecil masih nyusu. Maka tatkala ibu tadi gendong bayinya tadi, tahu-tahu lewat ya di hadapan mereka, di hadapan ibu sama bayi tadi ya. Ibu sama bayi tadi
seorang laki-laki. Laki-laki yang sedang mengendarai hewan tunggangan ya. Mengendarai, kalau zaman dulu ya biasanya mengendarai kuda ya. Mengendarai kuda. Mengendarai dan orangnya ini tampan, gagah tampan, jadi kayak seorang pemimpin ya, seorang jenderal, seorang panglima ya. Jadi bayi tadi sama ibunya ngelihat di hadapan mereka itu lewat, panglima gagah tampan, ya. Maka seorang ibu ya yang melihat seperti itu ya, ada orang pemimpin ya, ada orang yang gagah, pemberani lewat di hadapannya, keren, ganteng dan yang lain sebagainya, maka tentu dia langsung mengidam-ngidamkan kalau anaknya nanti jadi seperti itu. Maka disebutkan faqalat ummuhu Allahumma ij'al ibni mithla hadza. Maka dengan spontan ibu yang melihat hal seperti ini, melihat ada orang laki-laki gagah lewat, keren, ganteng dan yang lain sebagainya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini yang sedang nyusu ini kayak orang ini. Kayak siapa? Kayak penunggang kuda yang ganteng tadi, yang gagah tadi, yang rupawan tadi. Ya. Maka anak bayi tadi setelah mendengar doa yang dilantunkan oleh ibunya tadi, fataraka thadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi faqal Allahumma la taj'alni mithlah. Ya. Bayi tadi yang mendengar apa tadi doa ibunya tadi, yang mana ibunya berdoa bahwasanya semoga anak ini ya Allah jadikan anakku ini yang saya gendong ini, yang sedang nyusu ini kayak orang tadi. Maka bayi ini langsung melepas susuannya ya. Tadi kan nyusu ya, tadi nyusu, langsung melepas susunya, langsung nengok ke orang tadi, siapa sih ya, kalau orang kita, tapi itu bayi ya, dia melepas dari susuannya langsung nengok orangnya kayak gimana sih ya. Maka kemudian bayi tadi tahu-tahu berbicara, tahu-tahu berucap Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang tadi. Ya. Siapa yang gak kaget, tahu-tahu bayinya ngomong ya. Tahu-tahu bayinya jawab, tahu-tahu bayinya memberikan komentar. Bayi yang lagi nyusu tahu-tahu berkomentar, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tadi. Ya. Fataraka summa aqbala ala sadihi faja'alahu yartadi. Setelah ngomong gitu ya. Setelah ngomong gitu, tahu-tahu si bayi tadi nyusu lagi. Habis ngomong Allahumma la taj'alni mislah, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang tadi, tahu-tahu nyusu lagi. Habis itu nyusul lagi ya. Qala, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki irtida'ahu bi isbi'ihi sababati fi famihi faja'ala yamussuha. Dan aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan sambil beliau itu ngasih contoh nyusunya itu pas dengan dengan telunjuk beliau. Jadi habis beliau menyontohkan menyusunya bayi tadi pakai telunjuknya, jadi gini, kemudian dilepas sambil lihat, sambil ngomong Allahumma la taj'alni mislah, kemudian kembali nyusul lagi dan menyedot, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedot tangannya tadi ya, memberikan contoh agar mendekatkan pemahaman kepada para sahabat beliau pada saat itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti wa hiya taqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mislaha.
Setelah itu ya, kemudian lewat lagi mereka ya, setelah lewat orang gagah tadi, tahu-tahu setelahnya mereka melihat ya, ya, di hadapan mereka ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang dipukuli. Yadribunaha, dipukuli, dicambuki ya. Kenapa kok dipukuli? Mereka mengatakan zanaiti, sarakti, kamu itu tukang zina, kamu itu perempuan penzina, kamu itu maling. Jadi ada perempuan, ceritanya ini ada perempuan yang dituduh berzina, yang dituduh maling, sehingga mereka hukum sambil dipukuli si perempuan tadi. Maka perempuan tadi yang dipukuli oleh orang-orang tadi ya, orang-orang yang menuduhnya berzina dan menuduhnya mencuri, perempuan tadi sambil mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga. Jadi perempuan tadi yang dipukuli tadi selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si ibu tadi melihat ada wanita kok yang dipukuli tadi ya, dihinakan ya, dituduh mencuri, dituduh berzina dan yang lain sebagainya. Spontan si ibu tadi berdoa juga. Kalau tadi ngelihat orang gagah, ibunya doa semoga anakku jadi kayak dia. Sekarang ada ngelihat orang tertindas, ada ngelihat wanita yang ditindas, dipukuli, dituduh maling, dituduh berzina. Maka ibu tadi, karena ibu itu sayang kepada anak ya, maka dia mendoakan Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, tolong jangan jadikan anakku itu kayak perempuan tadi. Jangan jadikan kehidupan anakku tadi kayak perempuan tadi yang tertindas, yang dipukuli, yang dituduh maling, yang dituduh berzina, yang berzina. Atau mungkin ibunya tadi beranggapan ya nggak tahu kalau itu cuma dituduh. Taunya dia adalah penzina, taunya dia adalah seorang wanita yang maling. Maka ya Allah, jangan jadikan anakku itu kayak wanita tadi yang suka maling, yang suka berzina dan yang lain sebagainya. Maka sama seperti tadi, fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha faqala Allahumma ij'alni mislaha. Bayi tadi yang sedang nyusu tadi, tahu-tahu meninggalkan susunya kembali, ya. Nengok kepada siapa sih yang didoakan sama ibu saya tadi? Nah, gitu kan? Kemudian dia berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan tadi. Ya. Fahunaka taraja'al hadis. Kemudian ada sambungan hadis yang sangat panjang yang menceritakan tiga bayi tadi yang bisa berbicara. Tapi di sini ya, perempuan tadi, si ibu ya, si ibu tadi heran ya. Ini anak ketika didoakan kayak orang gagah tadi malah doa sebaliknya. Ini bayi ketika jangan sampai kayak perempuan tadi malah berdoa sebaliknya ya. Maka berkatalah si ibu tadi kepada anaknya tadi, halqa ya, marra rajulun hasanul hayati faqultu Allahumma ij'al ibni mislah faqulta Allahumma la taj'alni mislah wa marru bihadhihi al-amah wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti faqultu Allahumma la taj'al ibni mislaha faqulta Allahumma ij'alni mislaha. Ya. Maka si perempuan tadi, si ibu tadi yang mempunyai anak yang sedang digendong yang bisa ngomong tadi, dia ngomong dengan kalimat halqa. Halqa ini adalah sebuah kalimat yang yang dikatakan bagi seseorang yang tertimpa musibah. Kalau bahasa kita sekarang ya mungkin seperti aduh gitu ya, aduh ya, celaka ya, celaka, aduh dan yang lain sebagainya. Dia ngomong kepada anaknya, tadi ada orang lewat ya, orang ganteng gagah lewat, saya doakan agar kamu kayak dia, tapi kamu malah ngomong jangan seperti dia ya Allah.
Ketika ada perempuan yang dipukuli, ada budak perempuan yang dipukuli, yang dikatakan berzina, dikatakan pencuri, saya doakan agar kamu nggak seperti dia, malah kamu berdoa sebaliknya agar seperti dia. Maka anak kecil tadi menjelaskan, bayi tadi menjelaskan kepada ibunya. Masya Allah, ini keajaiban ya. Keajaiban gimana bayi bisa mengilmui sebuah ilmu yang dia seharusnya belum bisa berbicara, malah ilmunya melebihi yang dimiliki oleh ibunya. Nah, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi tadi. Ya. Qal inna dzakar rajula kana jabbaran faqultu Allahumma la taj'alni mislah. Maka diterangkan oleh bayi tadi, wahai ibunda, sesungguhnya laki-laki yang ganteng tadi, laki-laki yang rupawan, laki-laki yang gagah tadi, inna dzakar rajula kana jabbar, dia itu adalah orang yang sangat bengis, dia itu adalah orang yang sangat kejam. Makanya saya berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha zaniti wa lam tazni, sarakti wa lam tasriq, faqultu Allahumma ij'alni mislaha. Dan sesungguhnya perempuan tadi yang dipukuli tadi, sesungguhnya dia nggak pernah berzina. Ya, yang dituduh mencuri tadi, sesungguhnya dia tidak pernah mencuri. Ya, makanya aku katakan, Allahumma ij'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Lihat, ya. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala, sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada bayi tadi yang bisa berbicara tatkala masih bayi. Namun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah, lihat, di situ ada laki-laki yang bayi tadi nggak mau kayak laki-laki tadi. Ya. Padahal bayinya laki-laki, padahal bayinya adalah seorang anak berjenis kelamin laki-laki karena dikatakan ibn itu menunjukkan laki-laki. Fa wa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Yang dipesankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala selanjutnya adalah, senantiasa engkau melihat ke bawah, jangan mendongak selalu ke atas. Ya. Jadi orang, wahai ayah, engkau jadi orang itu yang selalu nengok ke bawah, jangan dongak ke atas. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang melihat, maka lihatlah seseorang yang diberikan kepadanya hartanya lebih bawah daripada dia. Jadi kalau kita melihat masalah duniawi, ya, kalau kita melihat kehidupan duniawi orang lain, ya, kita melihat harta orang lain, maka falyandur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Maka lihat yang lebih rendah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maksudnya gini, kalau kita mau melihat duniawi, ya, kita melihat perkara duniawi seseorang, maka kita itu melihat yang lebih bawah agar kita lebih banyak bersyukur. Ketika kita punya motor, misalnya motor merek A yang harganya cuma 5 juta, jangan melihat ke orang yang punya motor yang harganya puluhan juta atau ratusan juta, atau jangan melihat orang yang punya mobil. Kalau kita punya motor yang harganya cuma sekedar 5 juta, ya lihatlah orang yang punya motor harganya 1 juta. Lihat orang yang punya sepeda ontel saja nggak punya motor. Seperti itu. Kalau kita punya rumah yang sederhana, maka lihatlah orang yang punya rumah lebih sederhana daripada rumah kita, atau nggak punya rumah misalnya. Jangan lihat rumah yang punya rumahnya gedong atau rumahnya tingkat 2 atau tingkat 3 dan yang lain sebagainya. Atau rumahnya sultan misalnya. Jangan lihat yang seperti itu. Itu pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah selalu ke bawah, jangan lihat yang di atas kalian.
fahuwa ajdaru, maka itu lebih baik bagi kalian alla tasdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak kufur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki saja, lihat di sana ada yang punya anak perempuan saja. Kalau kita punya anak perempuan saja, lihat di sana ada yang punya anak laki-laki saja. Kalau kita punya anak laki-laki saja, lihat di sana ada yang nggak punya anak. Kalau kita dikasih rezeki cuman anak perempuan satu, lihat di sana ada yang nggak punya anak. Ya, seperti itu. Jangan lihat saya ya dikasihnya laki-laki tok, padahal di sana banyak yang dikasih laki-laki plus perempuan langsung. Saya dikasih perempuan tok, di sana banyak yang punya laki-laki dan perempuan. Kok saya dikasihnya sama Allah laki-laki saja ya? Kok saya dikasihnya sama Allah perempuan saja ya? Atau yang lain sebagainya lah. Jangan mengeluh seperti ini. Kata Nabi SAW, lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihat yang posisinya, ini kalau kacamata duniawi ya, kacamata perkara dunia, lihat yang lebih bawah kenikmatannya daripada kalian. Kalau masalah anak ya kita punya anak laki-laki tok, ya lihat yang nggak punya anak. Kita punya anak perempuan tok, lihat yang nggak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala anak, ya seperti itu. Fa in kunta ruzikta bil binti fa ghairuka lam yurzak bi waladin wala bi bintin. Kata Syekh, jika engkau dikaruniai cuman anak perempuan, maka lihat yang lain enggak punya anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Wa in kunta ruzikta bi bintin sawiyatin sahihatin fa ghairuka ruziqa bitiflin aw bitiflatin masyuhatin turhiquhu indal atibba'i wala yajidu laha ilajan. Kalau kamu punya dikasih anak perempuan yang sempurna, yang sehat lahir batin, di sana masih ada yang dikaruniai seorang anak yang cacat, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, laki-laki maupun perempuan misalnya, yang selalu dibawa ke rumah sakit, yang selalu dirujuk ke dokter, yang mungkin belum ada obatnya dan yang lain sebagainya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabiullah Sulaiman alaihi salam yurzaqu binisfi insanin. Disebutkan bahwasanya Nabiullah Sulaiman, beliau orang yang kaya raya, yang tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Beliau kayanya masya Allah, harta duniawinya banyak sekali, istrinya banyak, hartanya banyak, bahkan pasukan beliau dari jin, angin, binatang bisa beliau ajak ngomong dan yang lain sebagainya. Beliau mengerti bahasa binatang, ya, sangat kaya. Tapi beliau tidak disebutkan mempunyai anak yang utuh. Bahkan disebutkan beliau dikasih rezeki anak dan anaknya cuma separuh, badannya cuma separuh. Ya, kita yang sudah diberikan anak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak ridha. Ya. Wa subhanallah, Sulaiman alladzi wahabahu Allahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi yurzaqu binisfi insan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman yang Allah anugerahkan kepada beliau kerajaan yang enggak mungkin dimiliki oleh orang lain setelah beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anak cuman setengah badannya. Jasadnya cuman setengah. Enggak utuh. Allah sudah memberinya satu, tapi cuman nggak utuh. Itu Nabiullah Sulaiman. Ya, maka jangan bersedih, jangan gundah, jangan galau terhadap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya. Dikasih laki-laki tok misalnya, lihat di sana masih banyak yang nggak dikasih anak.
Dikasih perempuan tok, lihat juga di sana masih banyak yang nggak dikasih anak. Dikasih anak cuma satu, perempuan ataupun laki-laki, ya, bersyukur. Di sana masih banyak anak orang tua yang tidak diberikan anak, atau bahkan diberikan anak tapi tidak utuh, cacat dan yang lain sebagainya. Maka kita hanya perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil faedahnya pada perjumpaan kita kali ini belum habis ya, masih ada 1 halaman lebih pembahasan yang masih sama. Senantiasalah, jadi pesannya sama ya, senantiasalah ridha ya, dan lapang dada terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu wahai ayah, dan apa yang Allah berikan kepadamu wahai ibunda. Dikasih laki-laki, alhamdulillah. Dikasih anak perempuan, alhamdulillah. Dikasih anak laki-laki perempuan, alhamdulillah. Tidak dikasih anak pun sama, alhamdulillah. Ya, semuanya tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkaranya seorang mukmin, perkaranya seorang muslim yang beriman kepada Allah itu senantiasa baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'minin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkaranya seorang yang beriman, seorang muslim, seorang mukmin. Loh kok bisa? Kok bisa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khairun. Segala perkaranya, segala apa yang menjadi urusannya orang muslim itu baik semuanya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah. Ya, dikasih kebaikan orang mukmin itu bersyukur, ya. Dikasih musibah, dikasih ujian orang mukmin itu bersabar. Dan ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, ya, enggak punya anak itu kan sesuatu yang dibenci oleh pasangan suami istri, ya. Itu bisa jadi adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cintai yaitu mempunyai anak, wa huwa kruhul lakum wa huwa syarrul lakum, bisa jadi itu menjadi keburukan bagi kalian. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka selalulah positive thinking, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disangkakan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah keilmuan bagi kita semuanya, dan Allah juga memberikan pemahaman yang baik kepada kita, sehingga pemahaman dan tambahan ilmu tadi yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan amalan yang soleh yang bisa menjadi timbangan kebaikan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Zadanallah ilman wa fahman wa amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.